Selamat sore, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober itu masa pendaftaran capres dan cawapres yang telah ditutup nih, telah ditutup. Setidaknya kita tahu ada 3 pasangan bakal capres dan cawapres yang sudah mendaftarkan diri. Pertama, pasangan Pak Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau dikenal dengan pasangan Amin. Kemudian disusul yang kedua pasangan Ganjar Pranowo Mahfud. Nah, sementara Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran ini mendaftar di hari terakhir pada tanggal 25 Oktober. Ketiga pasangan tersebut diusung oleh gabungan partai politik peserta pemilu 2024 yang memiliki suara dalam pemilu 2019 lalu. Tidak ada bakal calon yang diusung murni oleh salah satu partai politik. 3 bulan lagi hari H nih, pemungutan suara, hari penentuan. Siapakah di antara mereka yang mendapatkan suara terbanyak? Apakah tidak ada pasangan capres-cawapres yang mendapat suara 50% plus 1? Maka akan dilanjutkan ke putaran kedua. Pasangan yang mendapatkan suara paling kecil nih di putaran pertama tidak akan ikut berkontestasi di putaran kedua. Banyak pihak memperkirakan sulit Pilpres tahun depan hanya berlangsung 1 putaran. Namun kita pernah mendengar nih bila TPN, GP, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud, akan berupaya memenangkan Pilpres ini dalam 1 putaran. Mengapa begitu penting? Pertama nih, kita bisa menghemat biaya Pilpres yang dialokasikan, pasti nilainya mencapai triliunan rupiah. Dan yang kedua, efek keterbelahan masyarakat juga bisa diminimalisir. Nih, jika hanya berlangsung 1 putaran, keterbelahannya jauh lebih kecil. Mengapa? Karena yang kalah 2 pasangan capres-cawapres sehingga serasa ada temannya. Kalau sampai 2 putaran, maka yang kecewa berat itu 2 pendukung itu. Di putaran pertama, pendukung yang kalah diejek 2 pendukung yang lolos. Di putaran kedua, yang kalah diejek yang menang dan yang kalah di putaran pertama tadi. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kondisi negara kita bila kondisi itu terjadi. Energi masyarakat habis buat ece-ecenan, ejek-ejekan. Nah, agar Pilpres bisa berlangsung 1 putaran, kita harus tahu dan paham bagaimana kekuatan peta politik 3 cawapres dan 3 capres itu yang akan berkontestasi. Pasangan Anies Baswedan Caimin, atau mereka menyebutnya Amin, maju berbekal dukungan dari 3 partai politik yang mempunyai kursi di parlemen. Dan 1 partai baru, parpol parlemen itu ada Nasdem, 59 kursi atau sekitar 10,26%. Kemudian ada Partai Kebangkitan Bangsa, punya modal 58 kursi atau 10,09%. Dan yang terakhir ini PKS dengan 50 kursi atau 8,70% di kursi parlemen. Jika ketiga parpol tersebut digabungkan, kursi parlemen pendukung Amin berjumlah 167 buah atau 29,4%. Atau hampir sepertiga kekuatan di parlemen. Kita lihat sekarang untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan kursi parlemen 128 kursi atau 22,56%. Dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 nih dengan 19 kursi atau 3,30%. Total jumlah kursinya 147. Atau sekitar 25,56%. Ya, sekitar 1/4 lah. Meski begitu, mereka juga disokong 2 parpol non-parlemen, yakni Hanura dan Perindo. Sebagai tambahan informasi, PDIP adalah satu-satunya parpol yang bisa mencalonkan presiden tanpa bergabung dengan parpol lainnya. Karena calon presiden, capres, dapat ikut kontestasi dalam Pilpres 2024 harus mempunyai dukungan minimal 115 kursi milik partai politik di DPR RI. Klausul itu diatur dalam pasal
222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Inilah yang dikenal dengan istilah ambang batas pencalonan presiden atau presiden threshold. Pasangan ketiga, Pak Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, didukung oleh beberapa parpol yang mempunyai kursi di parlemen sebanyak Partai Gerindra nih 78 kursi, Partai Golkar 85 kursi, Partai Amanat Nasional 44 kursi, dan Partai Demokrat dengan 54 kursi. Dari 4 partai parlemen, kekuatannya yakni 261 kursi atau 45,03%. Hampir separuh sendiri. Makanya koalisi Indonesia Maju lebih sering disebut dengan koalisi gemuk. Itu pun masih ada 5 parpol non-parlemen loh yang mendukung mereka. Ada PBB, ada Gelora, ada Garuda, ada Prima, serta yang terakhir ini ada PSI. Jika melihat dukungan ketiga Capres-Cawapres, maka pasangan Prabowo dan Gibran mendapatkan dukungan terbesar. Apakah ini berarti kemungkinan besar arah kemenangannya ada di pasangan Prabowo-Gibran? Oh, sebentar. Belum tentu. Belum tentu itu terjadi. Penentu kemenangan Pilpres tidak hanya berdasarkan perolehan kursi parpol pendukung, tetapi banyak faktor lain. Bukankah Pilpres 2004 dan 2014 sudah terbukti? Pemenang Pilpres tidak diraih oleh koalisi gemuk pasangan SBY-JK. Waktu itu diusung oleh Demokrat, PBB, dan PKPI. Sedangkan Golkar dan PDIP punya calon sendiri. Serta capres yang didukung banyak partai adalah pasangan Amin Rais Siswono Yudho Husodo nih, dengan dukungan 8 partai. Hal yang sama juga terjadi di Pilpres 2014. Pasangan Jokowi hanya didukung PDIP dan PKB, Nasdem dan Hanura. Dengan kekuatan kursi parlemen 207 atau sekitar 36,46%. Kalah jauh dari peta kekuatan pasangan Prabowo Hatta. Diusung Golkar, Gerindra, PAN, PKS, P3, dan PBB. Total kursinya 292 atau 51,9%. Kenapa? Jumlah persentase kursi parlemen tidak sampai 100%. Waktu itu Demokrat menyatakan netral, tidak mendukung siapapun. Dari 2 pilpres tadi, jelas tergambar besarnya dukungan di parlemen tidak mengisyaratkan peta politik di tingkat lapangan. Apalagi hitungan kursi parlemen itu berdasarkan pemilu 4 tahun lalu. Yang sekarang ini loh bisa berubah total. Ditambah berbagai polemik yang ada soal pengkhianatan dan pembangkangan yang dilakukan keluarga presiden bila berbalik arah. Dalam berbagai survei, pasangan Ganjar Mahfud jelas berada di atas. Hanya memang masih butuh kerja keras dan tidak boleh cepat berpuas diri sehingga bisa berubah nantinya. Peta politik pemilu 2019 tentu berbeda dengan pemilu 2024. Secara matematis, jumlah kursi yang berkorelasi dengan besarnya jumlah suara parpol pendukung pasangan. Tetapi jangan lupa, faktor politik dinasti, demokrasi ala keluarga Jokowi tengah menjadi perbincangan masyarakat. Persepsi publik pada presiden tengah merosot ini. Kekecewaan pendukung Pak Jokowi, baik dari berbagai elemen, menyebabkan tingkat penurunan dukungan makin terasa. Di sisi lain, baik presiden maupun putra sulungnya, Gibran Rakabuming, cenderung menghindar bila ditanya wartawan soal tudingan-tudingan tersebut. Upaya pemerintah bersikap netral dalam Pilpres juga tengah dicemooh. Bagaimana orang bisa netral bila anak kandungnya tampil di kontestasi? Dalam aspek lain, di pemilu 2024 ada 5 jenis pemilu. Pemilu memilih presiden dan wakilnya, memilih DPR RI, memilih DPD, memilih DPRD provinsi, dan memilih DPRD kabupaten kota. Rakyat memilih partai A di jenjang tertentu, tidak otomatis di jenjang lainnya juga memilih partai yang sama. Pemilih di Indonesia sudah cerdas, tidak mudah dikibuli,
tidak mudah dibohongi atau dirayu, bisa membedakan mana politisi sejati yang bekerja untuk rakyat dan mana politisi karbitan yang belum matang tetapi sudah dipaksa dinaikkan. Rekam jejak capres-cawapres menjadi pertimbangan utama. Melihat situasi yang berkembang saat ini, saya justru melihat dukungan pemilih terbesar nih akan bermuara kepada pasangan yang matang secara emosional, matang dalam dunia politik, dan telah membuktikan kerja-kerja yang selama ini mereka lakukan. Artinya apa? Artinya pasangan Ganjar Mahfud yang lebih memiliki peluang terbesar dibandingkan pasangan lainnya. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, sampai berjumpa lagi di episode yang berikutnya.